Saudara-saudara, arti nama Yehezkiel adalah Allah sumber kekuatan atau Allah menguatkan. Ia anak dari seorang imam bernama Bus. Dan sebagai keturunan imam, otomatis Yehezkiel di sini juga memegang jabatan sebagai imam dalam peribadatan di bait Allah. Dalam perikop bacaan kita saat ini dinyatakan bahwa Allah sendiri yang mengangkat dan meneguhkan Yehezkiel menjadi seorang nabi atas Israel. Ada peran ganda jadi yang diemban oleh Yehezkiel. Selain berperan sebagai imam, dia juga berperan sebagai nabi. Dan kedua peran ini sama sekali tidak bertentangan karena memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai imam, maka Yehezkiel bertugas untuk mendoakan umat. Di hadapan Allah, seorang imam mewakili umat Allah, mewakili Allah. Di hadapan Allah, dia mewakili Allah dan menyampaikan kepada umat apa yang harus umat kerjakan. Ia juga bertugas untuk mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sementara kalau sebagai nabi, ini merupakan sebuah tugas yang cukup berat karena dia memberitakan tentang nubuat penghukuman akibat dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Dan sekaligus dia juga memberitakan tentang keselamatan apabila umat Allah bertobat dan kembali taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, peran Nabi Yehezkiel dalam sejarah spiritual bangsa Israel cukup besar. Ya. Mulai dari masa sebelum pembuangan, di mana ia menyerukan pertobatan bagi bangsa itu, kaum pemberontak katanya di sini. Sampai kemudian dia ikut ke dalam pembuangan di Babel. Ya, menurut tafsiran sekitar umur 30 tahun dia mendapatkan penglihatan yang kita baca dalam perikop saat ini. Ya. Di mana sebagai seorang nabi, Yehezkiel bertugas untuk menyampaikan berita tentang penghukuman, tetapi di balik penghukuman itu tetap tersedia penghiburan, penguatan, dan juga pemulihan daripada Allah. Jadi Allah itu dalam menyampaikan murkanya ataupun kehendaknya yang menegur bangsa Israel ataupun juga yang menegur umatnya, tidak selalu sifatnya itu untuk menekan dengan berbagai penghukuman, tetapi selalu disediakan penghiburan, kekuatan untuk melewati semua itu sampai tiba masa kesudahannya. Nah, saudara-saudara, untuk menjadi seorang nabi di sini memang tidak dijelaskan mengapa Yehezkiel, atau mungkin secara umum dalam perjanjian lama tidak dijelaskan apa kriteria menjadi seorang nabi. Kalau kriteria menjadi imam kan jelas, dari suku Lewi, garis keturunan Harun. Ya. Ada suku Lewi, tetapi tidak semua anak-anak Lewi menjadi imam, hanya dari garis keturunan Harun. Ya. Kan anak-anak Lewi itu ada 3. Keturunan anak-anak Lewi itu ada 3 ya, dari Musa, Harun, dan Miriam. Ya. Tapi dari garis Harunlah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam. Nah, kalau menjadi nabi, apa kriterianya? Tidak ada dijelaskan. Yang jelas bahwa Allah sendiri yang memiliki hak prerogatif. Allah sendiri yang berkehendak untuk memilih, mengangkat, dan meneguhkan orang-orang yang akan ia pakai untuk berkata-kata menurut apa yang ia kehendaki.
Kalau kita baca dalam kitab Yesaya dan Yeremia, ya, yang sejajar juga dengan kitab Yeskiel, Allah sendiri yang meletakkan firman-Nya di dalam mulut dari nabi-nabi itu. Jadi apa yang disampaikan bukan karena keinginan si nabi, atau kemauannya, atau kehendaknya, tapi karena kehendak Allah. Nah, khusus dalam konteks bacaan kita pada saat ini, zaman Yeskiel dipanggil untuk menjadi seorang nabi, keadaan bangsa Israel sangat bobrok. Ya. Keadaan sosial, rohani, dan politiknya sangat tidak stabil. Israel telah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala asing, yaitu secara rohani. Sudah tidak lagi mengenal Allah dan firman-Nya. Relasi antar umat Israel sebagian besar juga dalam keadaan tidak baik karena tidak ada hukum Taurat yang menuntun. Mereka lebih mengikuti kepercayaan kepada ilah asing, sehingga itu menunjukkan bahwa manusia melakukan kehendaknya menurut apa yang ia pikir baik, bukan apa yang Allah kehendaki atau yang Allah pikir baik. Dan kemudian secara politik saat itu sedang berkecamuk karena perebutan kekuasaan antara dua negara adidaya, kerajaan Babel dan kerajaan Mesir. Ditambah lagi orang Israel yang sudah tidak mau dengar-dengaran pada firman Tuhan, sudah hidupnya saling menekan semaunya, sehingga akibatnya kehidupan mereka pada saat itu sudah sangat tidak baik, suram, kelam. Dan disinilah pada akhirnya Tuhan mengutus Yeskiel untuk menyampaikan berita firman Tuhan agar mereka bertobat, karena sebentar lagi mereka akan masuk dalam pembuangan. Namun semua sudah terlambat. Yeskiel bersama dengan ribuan orang lainnya, sekitar 10.000 orang lainnya ikut dalam pembuangan bersama dengan Raja Yoyakin dan orang-orang muda yang berprestasi dalam kerajaan Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa Allah sendiri yang memperlihatkan dirinya dan berbicara kepada Yeskiel. Pengalaman itu diceritakan langsung oleh Yeskiel kepada para pembaca kitabnya. Dikatakan di sini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Jadi harus ada bentuk penghargaan kepada Tuhan, ya. Berdiri, menyambut perkataan Tuhan. Ini merupakan suatu keadaan yang kita sendiri kalau mendengar cerita ini, kita mungkin hanya bisa membayangkan kira-kira apa yang sedang dilakukan dan dialami oleh Yeskiel. Menurut sarjana Alkitab, beberapa teolog mengatakan sebaiknya penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Yeskiel, yang ditulis dalam kitab Yeskiel ini, dibaca oleh orang-orang yang berusia sudah 30 tahun ke atas, untuk menghindari kekeliruan penafsiran atas teks ini. Nah, kalau kita baca ya, Bapak Ibu, seakan-akan kita terikut dengan pengalaman itu walaupun kita tidak melihat secara langsung. Dikatakan firman-Nya kepadaku. Allah sendiri yang menunjukkan dirinya, walaupun tidak disebutkan bagaimana rupa Allah. Hanya disebutkan di sini firman-Nya. Firman Allah yang dilihat, disaksikan oleh Yeskiel. Dan ada sebutan anak manusia. Ini merupakan sebuah frasa yang mengandung keberadaan Yeskiel sebagai makhluk yang lemah dan terbatas. Ada firman Allah yang tak terbatas dan ada manusia yang terbatas. Hanya oleh firman Allah, manusia yang terbatas itu bisa menyampaikan kata-kata daripada Allah, bukan perkataan manusia.
Dan dengan kalimat ini, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau, dan seterusnya. Menunjukkan juga bahwa ketika seorang nabi atau ketika seorang utusan Allah menyampaikan perkataan Allah, sepenuhnya harus bergantung pada kehendak Allah, bukan pada kehendak manusia, bukan apa yang manusia inginkan. Dan ayatnya yang kedua, ini juga merupakan suatu kejadian yang sulit mungkin kita pahami karena kita tidak mengalaminya seperti yang dialami Yehezkiel. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Menurut penafsiran, kata rohku itu lebih tepat merujuk pada kuasa roh Tuhan yang merasuki diri Yehezkiel. Saat itu dia tidak berdaya ketika berjumpa dengan firman Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan diri dan kuasanya. Lemah Yehezkiel, tapi bukan berarti pingsan ya Bapak Ibu. Kalau pingsan tidak berdaya, nggak sadar, nggak tahu bikin apa. Tapi di sini menunjukkan dia lemah, ya, yang artinya tidak ada kekuatan apapun. Apalagi ketika harus memberitakan firman Tuhan ini yang berisi dengan penghukuman kepada kaum pemberontak. Itu sama kayaknya kalau kita nih bicara sama tembok ya Bapak Ibu. Pernah ngomong nggak sama tembok Bapak Ibu? Kalau lagi kesal, geram, ngomongnya sama tembok, ya. Nggak didengar, ya, balik ke kita. Ya. Ini suatu tantangan juga yang akan dialami oleh Yehezkiel, bahwa dia menjadi lemah ketika Tuhan hendak berbicara, tapi kemudian oleh roh Tuhan ditegakkannya dia harus kuat. Allah menguatkannya dan Allah memampukannya supaya dia mengerti apa yang harus ia sampaikan. Bahwa firman Tuhan tidak semata-mata untuk melindungi diri si nabi, tapi firman Tuhan untuk melindungi segenap bangsa itu dari hal-hal yang lebih buruk, supaya tidak melanggar kehendak Allah. Dan yang ketiga, ayat 3 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ini sebuah pernyataan yang keras daripada Allah, menunjukkan bahwa umat Israel sejak nenek moyang mereka di padang gurun dalam perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka membuat ilah-ilah untuk disembah. Jadi pemberontakan yang dimaksud adalah pemberontakan karena telah menyembah ilah-ilah asing, bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini merupakan suatu sebutan yang minus yang Allah nyatakan kepada Yehezkiel, tapi sekaligus hal ini juga menunjukkan beratnya tantangan yang akan dilalui oleh Nabi Yehezkiel, ya. Karena orang-orang yang menjadi lawan bicara dari Yehezkiel itu adalah pertama kaum pemberontak, keras hati, tegar hati. Yang kedua adalah saudara sebangsanya sendiri, ya. Kadangkala kita ya Bapak Ibu lebih mudah kita menasihati orang lain atau memberitahu orang lain daripada kita menasihati atau memberitahu orang-orang yang dekat dengan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan kaum keluarga kita, dengan anggota keluarga kita. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Bagaimana Allah seringkali, berkali-kali menyatakan kasih dan pemulihan atas umat apabila umat mau mengikut dia dan bertobat dari kesalahan. Tapi seringkali kita digambarkan sebagai umat yang selalu melawan kehendak Tuhan. Tapi selalu tersedia pengampunan karena Allah kita Maha Kasih. Dengan bacaan pada saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengutus siapapun, termasuk mengutus Yehezkiel,
sebagai orang yang dipilih dan orang yang dipanggilnya, tidak boleh menolak. Kalau kita yang menjadi bangsa Israel, yang diperhadapkan dengan perkataan firman Tuhan dari utusan Tuhan, maka kita jangan menjadi kaum pemberontak. Jangan kita melawan apabila hal yang disampaikan itu adalah benar sesuai dengan firman-Nya. Kita harus taat, harus mengikutinya dan setia sampai akhir. Dan apabila kita menjadi seperti Yeskiel yang dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan, kita pun tidak boleh menolak. Dengan alasan, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Tidak bisa. Tuhan, karakter saya, diri saya belum sempurna. Tidak bisa juga. Tuhan, saya enggan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau mendengarkan saya, yang tidak mau menerima saya, yang selalu mengingat masa lalu saya yang tidak baik, sehingga mereka tidak menerima dan menghargai saya. Tidak bisa juga. Kalau Tuhan sudah katakan, pergi, laksanakan, maka kita harus siap sedia dan melaksanakannya. Seperti yang disampaikan dalam bacaan kita saat ini, rohku, katanya Yeskiel, kembali ke dalam aku. Yang maksudnya roh Tuhanlah yang menguatkannya dan menegakkannya untuk menerima berita firman ini dan untuk menerima tugas pengutusan itu. Dibutuhkan sebuah keberanian ekstra dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam kita berumah tangga, di tengah-tengah lingkungan kita bekerja, berusaha dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita dan di tengah-tengah masyarakat. Oh, Tuhan sudah mengutus kita menjadi pelayannya, menjadi orang-orang yang harus mewartakan firman Tuhan lewat tutur kata, pikiran dan perbuatan kita. Tidak boleh kita menolak. Kita harus mengikutinya dan menjadi teladan bagi sesama. Dalam menjalankan tugas pelayanan ini, Tuhan mengingatkan supaya jangan mengandalkan diri dan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Dalam ayatnya yang keempat, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan dan seterusnya. Dalam ayatnya yang ke-6, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Sebab engkau, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kala jengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka. Janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Walaupun bahaya, ancaman dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh kita sekalian ketika kita harus mewartakan kebenaran firman Tuhan, jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan beserta dengan kita. Perkara apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, didengar atau tidak, diikuti atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi urusan daripada Tuhan. Tugas kita menyampaikan, meneruskan, memberitakan, menyampaikan hal-hal yang benar. Perkara orang itu nanti mau ikut kita, mau terima masukan kita doakan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang urus dengan orang itu. Jangan kita mundur dan jangan kita gentar. Lewat firman Tuhan saat ini, kita juga diingatkan bahwa Tuhan tahu setiap kita, orang-orang yang Ia panggil, orang-orang yang Ia pilih untuk pekerjaan pelayanan bagi dunia ini. Sesungguhnya Allah yang mengenal setiap kita dan mengetahui segala kelemahan kita, Dia memberikan kekuatan kepada setiap kita, yang oleh kekuatan Roh Kudus kita tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kita tahu kapan waktunya
dan bagaimana caranya untuk menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Sehingga pelayanan kita tulus murni adanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, lewat firman Tuhan saat ini, mari kita juga meneladani Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Yesus anti mainstream, walaupun banyak orang menolak dia, dia tidak menolak mereka. Banyak orang yang membenci dia, dia tidak membalas dengan kebencian. Banyak orang yang mencacinya, memfitnahnya, tapi Yesus mengajarkan tentang kasih. Karena Allah adalah kasih. Itulah yang harus kita teladani. Di tengah-tengah pelayanan kita, mari memperlengkapi diri kita dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apa yang kita kerjakan tulus semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat mengikut Yesus dan menjadi utusan Allah yang sejati. Amin.